Ayesa. Di sini aku bersama rekan kelompok 8, ada Atar dan Ibrahim. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Bagaimana ajaran agama, khususnya hadis Nabi, memiliki relevansi kuat dengan isu pengelolaan sumber daya alam dan hukum lingkungan di Indonesia. Baik, bisakah kalian jelaskan apa sebenarnya inti dari hadis yang sering dikutip tentang manusia berserikat dalam 3 hal? Boleh. Nah, jadi hadis yang dimaksud dari pertanyaan itu hadis Nabi yang diriwayatkan antara lain oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad, yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasu syuraka'u fi salatin fil ma'i wal kala'i wan nari. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mana artinya itu manusia berserikat dalam 3 hal. Yang pertama dengan air, dengan rumput atau dengan padang rumput, dan juga dengan api. Nah, yang mana inti dari hadis ini itu adalah prinsip komunalitas, yaitu penegasan bahwa sumber daya yang vital tersebut yang tadi 3 itu adalah milik bersama, yang secara esensialnya itu tidak boleh dimonopoli oleh individu ataupun kelompok tertentu. Oh gitu ya. Kalau dalam konteks modernnya, apakah pemaknaan ketiga hal ini masih relevan atau justru malah meluas? Sebenarnya dalam perspektif hukum Islam kontemporer, pemaknaan 3 hal ini justru meluas agar tetap relevan dengan zaman. Air ini mencakup seluruh sumber daya dan sanitasi, sedangkan padang rumput diartikan sebagai lahan produktif, hutan atau organisasi. Dan yang terakhir yaitu api dimaknakan sebagai sesuatu yang luas seperti sumber daya alam berupa listrik, gas, ataupun sumber daya modern lainnya. Pada prinsipnya yaitu sama menolak monopoli dan menegakkan keadilan akses. Nah, di mana prinsip komunalitas dari hadis Nabi ini bisa selaras dengan hukum positif kita, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ada kesesuaian substansial yang sangat kuat antara hadis dan juga undang-undang. Jadi hadis tadi kan ngejelasin ya bahwa air, padang rumput dan api itu adalah milik bersama. Nah, sama Undang-Undang 32 tahun 2009 yang berakar dari pasal 33 Undang-Undang 1945 juga sama menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam itu dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keduanya memiliki titik temu di mana sama-sama menolak monopoli atas sumber daya yang vital dan mengedepankan pemerataan akses. Nah, Undang-Undang 32 tahun 2009 ini bahkan memberikan instrumen teknis seperti izin lingkungan dan pengendalian pencemaran yang dapat dipandang sebagai bentuk operasionalisasi prinsip umum hadis tersebut. Berarti ajaran agama itu bisa memberikan landasan etis bagi hukum negara? Ya. Nah, menurut kalian itu, gimana integrasi nilai komunalitas Islam ini dapat memperkuat tata kelola SDA yang adil dan berkelanjutan di Indonesia? Sebenarnya integrasi ini sangat penting karena krisis lingkungan di Indonesia itu bukan hanya sekedar permasalahan teknis, tapi juga tentang permasalahan nilai dan moral. Kita bisa menempatkan hadis ini sebagai dasar etis untuk memperkuat hukum positif. Hadis menekankan nilai keadilan dan perangkat hukum positif menyediakan perangkat regulatif. Integrasi ini menghasilkan tata kelola yang kokoh karena memiliki legitimasi moral dari agama dan kepastian hukum dari negara. Selain itu, integrasi melalui pendidikan dan sosialisasi dapat menumbuhkan kesadaran ekologis
yang berbasis agama, sehingga kepatuhan masyarakat didorong oleh keyakinan moral bukan hanya sanksi. Jadi singkatnya prinsip ini menawarkan solusi holistik ya. Iya. Lalu apa sih kesimpulan utama yang dapat kita tarik dari kajian komparatif antara hadis dan UU PPLH ini? Jadi prinsip komunalitas yang tadi udah kita jelasin itu bukan hanya doktrin moral, tapi juga berfungsi sebagai landasan normatif yang relevan dan aplikatif bagi hukum dan kebijakan di Indonesia. Dan juga hadis serta UU nomor 32 tahun 2009 itu sama-sama menegaskan bahwa perolehan untuk sumber daya alam diperuntukkan hanya untuk publik, menolak monopoli dan menjamin keberlanjutan. Jadi kesimpulan utamanya itu hadis dan UU yang sudah kalian jelasin itu menolak monopoli dan menjamin kesejahteraan masyarakat ya. Ya. Nah jadi gitu guys penjelasan mengenai hadis sumber daya alam yang sudah rekan-rekan saya sampaikan. Sampai bertemu kembali dengan kita dalam waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.